Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arwan Per dari kelompok 1 selaku moderator, dan adapun rekan saya. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Nurul Aprilia sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Nurjati Jalil sebagai pemateri ketiga. Saya Andi Nabila Suja Syukur sebagai pemateri keempat. Baik, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang dapat kita sembah dengan berbagai cara, dan Tuhan yang dapat kita sebut dengan berbagai nama di agama Islam, dikenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah Nabi yang mengangkat derajat wanita 3 kali lipat pada masanya dan menerbang dan mengibarkan bendera-bendera keislaman, sehingga kita dapat merasakan pada saat ini. Baik, adapun materi dari kelompok ini yaitu resensi. Untuk lebih jelasnya saya alihkan ke pemateri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia dengan NIM terakhir 033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu resensi, tujuan resensi, ciri-ciri resensi, jenis-jenis resensi, dan manfaat-manfaat resensi. Baik, resensi adalah sebuah kegiatan menilai, mengulas, dan memberikan gambaran secara kritis mengenai suatu karya, baik itu buku, film, drama, musik, maupun karya seni lainnya. Resensi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai isi, kekurangan, kelebihan, dan nilai dari karya tersebut, sehingga pembaca dapat menentukan apakah karya tersebut layak untuk dibaca, ditonton, atau dinikmati. Ciri-ciri resensi. Ciri-ciri resensi yang pertama itu mengandung informasi umum tentang karya, yang terdapat judul, pengarang, penerbit, durasi, dan lain-lain. Yang kedua, menyajikan ringkasan atau sinopsis. Yang ketiga, memuat analisis, kritik, dan penilaian. Yang keempat, menggunakan bahasa yang padat, jelas, dan komunikatif. Yang kelima, bersifat objektif dan argumentatif. Jenis-jenis resensi. Jenis-jenis resensi ada 3. Yang pertama, resensi informatif. Resensi informatif itu berisi informasi ringkas tanpa analisis mendalam. Yang kedua, resensi deskriptif, menggambarkan isi karya secara detail namun tanpa banyak menilai. Yang ketiga, resensi kritis, menyajikan ulasan lengkap dengan analisis, argumentasi, serta penilaian objektif dan subjektif. Adapun manfaat dari resensi yaitu menambah wawasan pembaca mengenai suatu karya, memberikan kritik membangun bagi pencipta karya, membantu masyarakat memilih karya yang berkualitas, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Perkenalkan, nama saya Nurul Aprilia, NIM terakhir 03. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu konsep pertimbangan dalam resensi. Konsep pertimbangan dalam resensi ada 3, yaitu yang pertama, tujuan pengarang. Resensi harus menggali idealisme, filosofis, dan paradigma penulis yang mungkin tidak eksplisit. Yang kedua, kebutuhan pembaca. Resensi yang objektif dan mendalam membantu pembaca memutuskan apakah akan membeli atau membaca karya tersebut. Yang ketiga, substansi karya. Pertimbangan inti materi, buku atau karya harus disajikan secara objektif dan jelas. Resensi harus menampilkan sisi positif dan negatif suatu karya, membantu pembaca untuk membuat keputusan. Perkenalkan, nama saya Nurjati Jalil dengan NIM terakhir 20. Saya akan membawakan materi tentang memahami prinsip resensi. Prinsip resensi adalah pedoman dasar dalam menulis ulasan agar penilaian yang diberikan adil, jelas, dan dapat dipercaya. Prinsip ini membantu resensator menyampaikan pendapat secara objektif serta memberi manfaat bagi pembaca. Prinsip-prinsip itu yaitu pertama, prinsip objektivitas dan keseimbangan. Resensi harus menilai karya berdasarkan kualitasnya, bukan perasaan pribadi. Ulasan perlu memuat kelebihan dan kekurangan secara seimbang serta disampaikan secara sopan dan membangun. Kedua, prinsip komprehensif dan informatif.
Resensi harus memberikan gambaran yang cukup tentang karya, seperti identitas karya, isi secara umum, dan unsur-unsur penting agar pembaca memahami karya yang diulas. Prinsip ketiga adalah prinsip argumentasi dan bukti. Setiap penilaian harus disertai alasan yang jelas dan contoh dari karya, sehingga resensi tidak hanya berupa pendapat pribadi. Prinsip keempat adalah prinsip relevansi dan orientasi pembaca. Resensi harus bermanfaat bagi pembaca dengan memberikan kesimpulan dan rekomendasi yang jelas mengenai kelayakan karya dan siapa yang cocok menikmatinya. Prinsip kelima adalah prinsip kehati-hatian dalam ringkasan atau anti-spoiler. Ringkasan hanya memberi gambaran yang umum tanpa membocorkan bagian penting atau akhir cerita agar pengalaman pembaca atau penonton tetap terjaga. Sekian dari saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Saya atas nama Andi Nabilah Syuja Amaskor dengan NIM akhir 019 akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur resensi. Adapun unsur-unsur yang pertama yaitu judul. Judul di sini kita harus perhatikan dua hal, yaitu yang pertama judul resensi dan judul dari karya atau buku yang akan diresensi. Yang pertama yaitu judul resensi. Judul resensi di sini bukan judul dari karya atau buku yang diresensi, melainkan isi dari singkat atau bisa dibilang itu tema dari isi karya atau buku yang akan diresensi. Yang kedua yaitu judul dari buku atau karya yang akan diresensi. Nah, judul ini tidak boleh dimasukkan ke dalam unsur judul karena itu adalah termasuk dalam identitas resensi, identitas buku atau karya yang akan diresensi. Seperti contohnya yaitu novel Hujan karya Terelie, itu termasuk judul. Nah, itu termasuk judul karya atau buku. Karya atau buku. Judul resensinya di sini yaitu Kehidupan Masa Depan tahun 2042. Unsur yang kedua yaitu identitas. Jika yang diresensi yaitu buku, maka identitasnya yaitu judul buku, penerbit, pengarang, tahun terbit, dan halaman buku. Dapat juga ditambahkan seperti cetakan keberapa, harga bukunya, dan ISBN-nya. Nah, jika yang diresensi itu drama atau film, maka identitasnya adalah judul resensi, judul drama atau film, produser, pemeran, sutradara, rumah produksi, dan durasi. Unsur yang ketiga yaitu pendahuluan, berisi tentang pembuka yang menarik, mengemukakan tema dan deskripsi singkat, cukup 1-2 paragraf yang berisikan wow effect atau yang berisi tentang hal-hal yang menarik dari resensi tersebut agar pembaca tertarik untuk melihat atau menilai karya tersebut. Unsur selanjutnya yaitu isi resensi. Isi resensi ini harus dijelaskan secara singkat agar pembaca dapat mengetahui apa isi dari buku atau karya yang diresensi. Isinya seperti sinopsis, keunggulan, kekurangan, ulasan singkat, terus ada juga berisi tentang kesalahan cetak atau bahasa. Unsur yang terakhir yaitu penutup. Adapun penutup ini berisi tentang kita memberitahukan pembaca apakah buku atau karya ini dapat dibaca atau sebaliknya. Mungkin itulah tadi presentasi dari materi kelompok 8. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.